Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam teduh dan keheningan, kami datang ke hadirat-Mu bersama seluruh umat di rumah masing-masing. Kami menyatukan hati, mengarahkan diri di dalam kerendahan di hadapan-Mu untuk memuji dan beribadah kepadamu. Saat ini, mari kita bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kita yang jauh maupun dekat, agar kita dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini. Hari ini Rabu 21 Oktober 2020. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapo Sambuaga STH. Mari persiapkan hati kami untuk memasuki dalam kekudusan Allah. Jemaat bersaat teduh secara pribadi. Jemaat, kami undang berdiri. Kita angkat pujian dengan menyanyikan dari Gita Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab kasih-Mu senantiasa melingkupi dan menyertai hidup kami. Oleh kasih-Mu kami merasakan kedamaian, kendati realita hidup tidak seimbang. Namun apapun yang terjadi, Engkau adalah Bapa yang setia. Kami mohon ampun ya Bapa, akan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap-Mu dan sesama kami. Saat ini, bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, kami hendak menjumpai Tuhan melalui ibadah keluarga online saat ini. Tuhan, tolong karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu dan layakkanlah kami untuk berada di dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membacakan Mazmur yang diambil dari Mazmur 95 ayat pertama sampai dengan ke-11 secara berbalasan. Mazmur 95 ayat pertama sampai dengan 11 secara berbalasan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya,
Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian pembacaan Mazmur, dan kita akan menyambut dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 55, Taburkan Firman-Mu ya Tuhan. Dipersilahkan duduk. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah sehati kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu, karena pada saat ini Engkau berikan kami waktu yang baik untuk bersama kami menerima lawatan kunjungan firman-Mu yang Maha Kudus, yang memberi penguatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan di tengah dunia penuh pergumulan ini. Kami mohon ya Allah, bimbinglah kami oleh Roh-Mu, agar kami beroleh kekuatan, hikmat, marifat daripada Tuhan, mengerti dengan hati yang takut dan hormat akan Dikau, menempatkan firman-Mu sebagai kekuatan di tiap langkah hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan, celah dan dosa. Karena itu ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak berada di sekitar kekudusan firman-Mu di malam penuh berkat ini. Sekarang berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami, umat-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kudus, kami berdoa mohon pertolongan Roh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada sore malam hari ini terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang keempat, Ibrani pasal keempat ayat 14 sampai 16. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Kita menghormati firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 yang menyatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah.
Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang setia membaca Alkitab, tapi juga melaksanakan kehendak firman Tuhan di setiap langkah hidup beriman. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu, pemuda, teruna, anak-anak Tuhan yang diberkati, puji syukur kalau pada saat ini kita masih bisa beribadah sekalipun masih di masa transisi PSBB di pandemi COVID-19 ini, tapi firman Tuhan akan memberi penguatan pada kita untuk melanjutkan kehidupan di tengah dunia penuh pergumulan ini. Saudaraku, pembacaan Alkitab pada malam ini memaparkan tentang Yesus yang adalah imam besar agung. Saudara-saudara, bagi orang Israel, ibadah itu merupakan sentral kehidupan mereka. Pada zaman Musa, ibadah dilaksanakan di kemah pertemuan karena mereka masih sebagai bangsa nomaden atau bangsa pengembara. Kemudian beralih kehidupan peradaban mereka ketika pada zaman kerajaan atau Raja Salomo mereka beribadah di gedung yang megah, yang mewah di Bait Suci di Yerusalem. Sayangnya saudara-saudara, karena kondisi politik pada waktu itu, Bait Allah sempat mengalami gempuran dari musuh besar Israel yang menghancurkan Bait Allah di sekitar tahun 586 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian Bait Allah dibangun kembali, tapi tidak lama lagi dihancurkan pada kedua kali. Yang pada akhirnya saudara-saudara, Bait Allah itu tidak lagi dibangun sampai sekarang. Yang jelas bangsa Israel tetap beribadah. Nah saudara-saudara, baik pada zaman Musa, zaman Yesus, di setiap ibadah itu ada satu peran atau tokoh yang sangat penting sekali, yaitu peran seorang imam. Dalam zaman Musa, imam ditunjuk adalah Harun. Dan pada zaman Raja Salomo atau kerajaan, imam-imam itu banyak sekali. Bahkan pada zaman Yesus, imam besar Kayafas itu berperan dalam praktek ritual orang Yahudi. Baik Harun maupun Kayafas, mereka adalah imam, tapi mereka juga adalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, kekurangan, bahkan salah dan dosa. Kita ingat bagaimana Harun, dia melakukan satu tindakan yang sangat menyakiti hati Tuhan ketika dia menerima atau mengikuti kemauan umat Israel untuk membuat patung lembu emas, yang pada akhirnya saudara-saudara Tuhan sangat murka. Dan kita ingat juga bagaimana imam besar Kayafas, yang karena hujatannya, yang karena fitnahannya kepada Tuhan Yesus, pada akhirnya Tuhan Yesus disalibkan karena berbagai rekayasa dari seorang imam besar Kayafas. Di sini kita melihat saudara-saudara keterbatasan seorang imam yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, bahkan celah dan dosa. Nah, dalam perikop bacaan kita ini dipaparkan seorang imam besar agung. Siapa dia saudara-saudara? Dikatakan dalam kitab Ibrani ini saudara-saudara, Yesus Kristus adalah imam besar agung yang tidak berbuat dosa. Catat saudara-saudara, tidak ada dosa dalam kedirian atau kemanusiaan Tuhan Yesus. Sekalipun saudara-saudara, Tuhan Yesus merasakan bagaimana beratnya pencobaan-pencobaan yang dialami oleh manusia pada umumnya.
pencobaan, godaan nafsu, pencobaan, godaan amarah, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya, itu ada dialami Tuhan Yesus dalam masa pelayanannya. Tapi Tuhan Yesus tidak sama dengan kebanyakan imam yang dijumpai pada zaman Yesus, pada zaman Musa, atau juga pada zaman sekarang ini. Kita melihat bagaimana banyak imam-imam yang tersandung dengan kasus-kasus amoral. Tuhan Yesus adalah imam besar yang maha sempurna, yang tidak sedikit pun ditemukan titik celah dan dosa. Dan Tuhan Yesus, saudara-saudara, dipakai sebagai ukuran bagaimana pelayanan seorang manusia yang sungguh fokus pada kemuliaan atau kehendak Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus tidak pernah melayani berdasarkan kemauan, keinginan dan kepentingan pribadinya. Tapi bagaimana kehendak Allah Bapa di sorga itu dinyatakan. Tidak cukup hanya di situ, saudara-saudara. Tuhan Yesus juga memperjuangkan. Tuhan Yesus juga mengutamakan apa yang menjadi kepentingan manusia. Itu sebabnya Dia mau mengambil jalan sengsara sesuai dengan kehendak Allah. Karena hanya lewat jalan itulah saudara dan saya beroleh keselamatan. Tidak ada jalan lain selain kesengsaraan menuju salib. Dan itu Yesus ambil untuk menyatakan keagungan, kebesaran cintanya kepada manusia, kepada saudara dan saya yang berdosa. Jadi bukan hanya dia melayani kehendak Allah Bapa di sorga, tapi dia juga melayani satu kebutuhan yang sangat prinsip, yang sangat vital dalam kehidupan manusia, yang sangat urgen, yaitu keselamatan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semua orang merindukan atau butuh keselamatan. Semua agama punya konsep tentang keselamatan. Siapa yang tidak mau selamat dunia dan akhirat? Tapi masalahnya, saudara-saudara, tidak sedikit dari mereka yang kecewa, yang putus asa, bahkan frustasi. Karena tidak semudah dia memahami dan mendapatkan sebuah keselamatan. Ada banyak janji-janji gombal, janji-janji yang membuat orang terpuruk dalam keputusasaan. Karena apa? Keselamatan yang sejati tidak bisa diraih dengan apapun yang ada dalam diri seorang manusia. Nah, saudara-saudara, surat Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa firman Allah itu sangat tajam. Firman Allah melebihi pedang bermata dua. Dia bisa menyatakan kebenaran Allah yang menelanjangi kebusukan, kebobrokan setiap perbuatan manusia. Kita mungkin bisa bersandiwara di hadapan manusia dengan berbagai atribut-atribut, dengan berbagai kemasan kesalehan kita, tapi tidak bisa di hadapan Allah. Segala sesuatu terungkap dengan jelas. Bagaimana Allah bisa melihat kedalaman isi hati setiap umatnya. Sehingga tidak ada seorang pun, saudara-saudara, yang bisa sanggup mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah kelak. Kalau dia hanya mengandalkan perbuatan baiknya, kesalehannya, ibadahnya, itu tidak cukup, bahkan nyaris tidak membawanya masuk dalam gerbang keselamatan. Kenapa, saudara-saudara? Karena dalam diri setiap orang punya kecenderungan, punya desakan yang begitu kuat untuk memberontak, siapapun dia. Selalu ingin melawan, selalu ingin memberontak, selalu ingin membalas. Sehingga saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dibutuhkan mediasi, dibutuhkan pengantara untuk bagaimana manusia beroleh keselamatan yang sejati. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan orang percaya adalah satu anugerah. Dikatakan dalam perikop bacaan tadi, saudara-saudara, ayat 16, kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia ketika Yesus, Tuhan Juru Selamat kita, ditunjuk Allah, ditetapkan Allah sebagai imam besar agung yang bukan hanya membawa korban-korban penghapusan dosa bagi kita manusia, tapi dia sendiri adalah korban yang sempurna di kayu salib. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mengambil alih pengorbanan Kristus. Tidak ada yang berani, saudara-saudara.
Karena itu dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar agung. Karena dia bukan hanya membawa korban, tapi dia juga mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Dia bukan hanya memasuki ruang maha kudus, tapi dia juga memasuki ruang hati kita, ruang jiwa kita, supaya kita dipulihkan, dibersihkan, dan layak menghadap tahta hadirat Allah untuk menerima pengampunan dosa. Luar biasa saudara-saudara konsepsi teologis penulis kitab Ibrani tentang Yesus adalah imam besar agung. Dan alasan yang paling spesifik saudara-saudara kita bisa lihat dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan di sana, ia atau Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, tidak ada kitab suci manapun yang berani menyatakan bahwa seorang manusia adalah kemuliaan Allah, kecuali kitab suci kita, Ibrani 1 ayat 3 katakan, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan itulah dasar keyakinan iman kita, bahwa Yesus, imam besar agung, cahaya kemuliaan Allah, sudah menjadi penyelamat, sudah menjadi korban sempurna, sudah melaksanakan tugas sebagai imam besar agung, yang membawa setiap orang percaya yang berani berpijak pada keyakinan imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, supaya dia mengalami kasih karunia dan rahmat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara pemuda, remaja, anak-anak Tuhan yang diberkati, apa makna pengajaran firman Tuhan bagi kita sekalian? Pertama, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa pengakuan iman kita tidak sia-sia, tidak percuma. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab yang kita percaya memuat firman Tuhan, memuat kebenaran janji Tuhan adalah ya dan amin. Sehingga kita sebagai orang percaya jangan pernah meragukan kuasa Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus adalah gambar wujud Allah dan menopang segala apa yang ada di dalam firman Tuhan. Karena Yesus adalah firman yang kelihatan. Itu hal pertama saudara-saudara yang harus kita pahami. Sehingga kita menjalani hidup dengan tenang. Karena kita percaya kita mengimani pada pribadi yang pasti membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua saudara-saudara, kalau kita sudah yakin, kita sudah percaya bahwa kita hidup di dalam kuasa keselamatan Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah, yang adalah imam besar agung, membawa korban penghapusan dosa, mengampuni kita. Apa implementasinya? Apa dampaknya bagi kehidupan kita pribadi maupun keluarga? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita rindu supaya keluarga kita, pribadi kita adalah menjadi bagian dari sasaran dan tujuan karya keselamatan Allah. Tidak ada satupun dari anggota keluarga kita yang tercecer. Ya, tidak hanya suami cari selamat sendiri, istri cari selamat sendiri, anak-anak cari selamat sendiri. Tidak, kita satu persekutuan keluarga Allah, sama-sama duduk sujud di hadapan Allah, menerima kasih karunia pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus imam besar agung kita, yang pada akhirnya saudara-saudara sebagai satu keluarga kita mengamini, mengimani, dan mengalami karya keselamatan Allah yang maha sempurna. Di mana tiap-tiap pribadi menjalani hidup sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Yang sudah dimerdekakan dari segala tekanan-tekanan kuasa dosa. Tidak ada lagi kepahitan-kepahitan. Tidak ada lagi yang namanya kehidupan di dalam manusia lama. Penuh dengan pengaruh-pengaruh virus-virus dosa yang mematikan. Kalau virus COVID-19 memang mematikan, tapi lebih mengerikan virus dosa. Itu tidak kelihatan saudara-saudara, begitu cepat
dan kuatnya pengaruh virus dosa merusak persendian spiritual kehidupan orang percaya, yang perlahan tapi pasti akan membuat kehidupan orang percaya menjadi rusak, keropos, dan busuk di dalam. Nah, kita sebagai pribadi, sebagai keluarga yang sudah diselamatkan Allah, maka kita harus menyatakan diri di mata dunia bahwa kita bukan lagi pribadi atau keluarga yang hidup dalam tekanan-tekanan dosa, yang hidup dalam ketakutan-ketakutan pada hal-hal yang fana. Kita lebih takut pada COVID, kita lebih takut pada berbagai macam imbas dari COVID, ya, terpuruknya ekonomi, resesi yang mengintai di ambang kehidupan negeri kita, yang pada akhirnya banyak orang depresi, banyak orang stres, frustasi, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri. Di Amerika, saudara-saudara, konon katanya banyak obat-obat depresi yang laris, manis, karena imbas dari pandemi COVID-19 ini yang membuat berbagai upaya, peluang-peluang, usaha-usaha manusia mengalami keterpurukan. Saudara-saudara, sebagai pribadi yang percaya pada janji kebenaran firman Tuhan, janji keselamatan Allah, kita menyikapi semuanya ini seharusnya dengan mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Supaya berbagai tekanan hidup yang kita alami justru menambah kita semakin kuat dan dekat, melekat pada janji Tuhan, pada firman Tuhan, pada keselamatan yang Allah sudah nyatakan dalam Yesus Kristus. Kita tetap menempatkan Yesus Kristus sebagai imam besar dalam keluarga kita. Bagaimana keluarga kita menjadi mezbah doa, menjadi mezbah puji-pujian, di mana Yesus datang menyatakan kemuliaannya. Sehingga saudara-saudara, masa pandemik ini adalah masa emas menurut kita. Masa yang paling penuh kemilau. Kenapa? Karena di sanalah kita melihat siapa orang yang memiliki kemurnian iman, siapa yang imitasi imannya. Artinya hanya pada saat senang saja dia begitu antusias percaya kepada Yesus. Tapi ketika saat dalam himpitan-himpitan tekanan dia mulai tawar hati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, masihkah kita berani mau menempatkan Kristus sebagai imam besar dalam kehidupan pribadi kita? Keluarga kita menjadi mezbah doa, menjadi mezbah di mana Allah dimuliakan. Yang dalamnya saudara-saudara, perlahan tapi pasti kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan melihat bagaimana cahaya kemuliaan Allah menyinari wajah pengharapan iman setiap anggota keluarga kita. Sekalipun mungkin keekonomi keluarga kita mengalami goncangan, mungkin persediaan sandang makan sangat atau kritis, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya mati kelaparan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya menanggung segala derita lebih daripada kemampuannya. Janji Tuhan ya dan amin. Sehingga saudara-saudara, kita tetap melaksanakan ibadah dengan antusias. Antusias artinya penuh semangat, penuh sukacita, karena ibadah adalah pesta iman. Ibadah itu satu ungkapan sukacita. Kenapa? Karena kita mengingat rayakan pemeliharaan Tuhan di setiap nafas kehidupan kita. Jadi jangan pakai ibadah itu hanya sebagai rutinitas atau kita nonton ibadah, tapi jadikan ibadah itu sebagai nafas kehidupan kita. Artinya tidak mungkin kita bisa hidup tanpa kita sujud sembah kepada Allah. Karena kalau kita tidak bernafas, kita sama dengan mayat. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kerjakan ibadah di masa pandemik ini dengan lebih khusyuk, lebih khusus, lebih sungguh. Supaya kita melihat bagaimana kuasa dan kasih sayang Tuhan luar biasa bercahaya memelihara keluarga kita, memelihara gereja kita, memelihara bangsa negara yang kita cintai. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian inilah saatnya bagi kita.
jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersahati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Surgawi, karena pada malam ini firman-Mu telah melawat kehidupan kami, memberi penguatan, iman, pengharapan kami di tengah kesulitan hidup, di tengah tekanan-tekanan pergumulan yang kami sedang hadapi saat ini. Kami disegarkan oleh berita firman Tuhan bahwa kami dimiliki dan memiliki imam besar agung yang menjadi penyelamat, menjadi pengantara, pendoa, pensyafaat bagi hidup kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami yakin Tuhan, kami sanggup melewati masa-masa sulit ini, karena Tuhan Yesus melangkah bersama kami. Tuhan Yesus sahabat seperjalanan kami, memberi penguatan, membisikkan damai sejahtera, memancarkan cahaya kemuliaan Allah Bapa di sorga. Sehingga Tuhan, sampai di penghujung pergumulan kami yakin kami tetap melangkah bersama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah memberkati kehidupan kami, memberkati semua jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah keluarga secara online pada malam ini. Mari ya Tuhan, bentangkan tangan berkat-Mu bagi tiap-tiap keluarga yang beribadah, yang sungguh percaya pada janji Tuhan dan menjalani hidup dengan lebih husuk, lebih takut akan Tuhan, menghormati kehendak Tuhan di atas segala kepentingan pribadi. Sehingga Tuhan, kami tetap menjadi pribadi maupun keluarga yang penuh sukacita sorgawi, sekalipun mungkin secara material kami tidak berkelimpahan harta kekayaan, tapi kami berkelimpahan kasih karunia Allah yang memampukan kami mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhan, dengan mengucap syukur kami semakin beroleh kekuatan, semangat hidup untuk melanjutkan perjuangan ini. Kami mohon ya Tuhan, berkati jemaat-Mu dari sektor 1, sektor 2, sektor 3 dan 4, jemaat GPIB Charis Pulau Gebang Jakarta yang beribadah pada malam ini. Biarlah Tuhan, tingkap-tingkap langit rejeki tercurah dalam kehidupan tiap-tiap keluarga yang sungguh beribadah pada malam ini, dan mereka boleh melanjutkan perjuangan hidupnya dengan mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang bergumul dengan persoalan-persoalan sosial, ekonomi. Tuhan tolong berkati pengharapan dan perjuangan hidup mereka. Tolong berkati semangat di dalam berbagai upaya-upaya yang mereka lakukan untuk menjalani hidup yang semakin berat ini. Kami percaya Tuhan menilik, Tuhan memperhitungkan kesungguhan hati setiap umat yang percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara hidupnya untuk mendatangkan kebaikan yang maha sempurna, yang penuh dengan kekuatan hidup. Kami serahkan Tuhan kegiatan-kegiatan pelayanan Jemaat Charis Pulau Gebang Jakarta. Tuhan memberkati secara khusus ya Tuhan. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan ibadah online, ibadah live streaming. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan berkati dengan talenta di bidang IT, sehingga mereka boleh menjadi tim multimedia Jemaat Charis yang solid, yang sungguh melayani dengan hati, dengan cinta kasih kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan berkati tim multimedia Jemaat Charis. Tuhan berkati juga presbiter yang memimpin ibadah-ibadah di dalam kegiatan di masa pandemik ini. Tuhan, biarlah hikmat marifat daripada Tuhan melingkupi para penatua diaken, para pendeta, agar setiap peribadatan yang diselenggarakan di masa pandemik ini sungguh menyatakan kemuliaan Allah dan menjadi berkat penguatan iman jemaat. Kami percaya Tuhan, badai ini pasti berlalu. Tuhan punya waktu dan cara tersendiri untuk menguji kesabaran iman kami menanti waktu Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolong berikan kami kesabaran, kesetiaan untuk mengikuti cara Tuhan, memproses kami, menguji kesetiaan iman kami. Dan kami yakin
Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Kami mendoakan juga ya Tuhan kegiatan-kegiatan yang sedang kami gumuli dalam persekutuan gereja Tuhan, secara khusus proses mutasi yang sedang kami persiapkan, baik pendeta yang akan berangkat maupun pendeta yang akan masuk ke persekutuan jemaat Karis. Tuhan memberkati, biarlah kelangsungan pengutusan ini merupakan sikap imani jemaat Karis yang percaya pada amanat agung Tuhan Yesus yang mengutus para hambanya untuk meneruskan kabar sukacita kemanapun Tuhan Yesus mengutus. Karena itu ya Tuhan, biarlah jemaat Karis siap mengutus dan siap menyambut siapapun hamba Tuhan yang dipercaya oleh Yesus Kristus Kepala Gereja melalui lembaga Gereja Majelis Sinode GPIB. Kiranya proses mutasi ini berjalan dengan penuh damai sejahtera. Pergumulan khususnya biaya mutasi kami yakin Tuhan sendiri akan mencukupkan, bahkan melimpah ruahkan pada waktunya untuk biaya mutasi para hamba Tuhan ini. Terima kasih Bapa karena pelayanan-pelayanan boleh berlangsung sekalipun di tengah masa pandemik ini. Kami serahkan Tuhan pelayanan-pelayanan Pelkat, ke-6 Pelkat, baik itu PKLU, PKB, PKP, pemuda, teruna, dan pelayanan anak. Terima kasih Tuhan, ke-6 Pelkat tetap diberkati Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan dan kesaksiannya. Demikian juga komisi-komisi tetap melaksanakan pelayanannya, dan kami bersyukur juga untuk PHMJ yang Tuhan berkati untuk kegiatan-kegiatan rutin yang boleh dikerjakan dengan pertolongan Roh Tuhan, sehingga pelayanan harian majelis jemaat boleh terlaksana terselenggara dengan penuh damai sejahtera. Kami juga bersyukur untuk karyawan kantor yang Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan semangat kerja, kinerja yang sungguh bertanggung jawab kepada Yesus Kristus Kepala Gereja dan melayani dengan hati kepada setiap jemaat. Terima kasih Tuhan untuk karyawan kantor yang Tuhan berkati. Demikian juga koster, driver, dan satpam. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati para pekerja di rumah-Mu ini sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam pelayanan-pelayanan yang sudah kami kerjakan. Biarlah itu semua memancarkan kemuliaan Allah dan jemaat terberkati lewat pelayanan ibadah-ibadah online, dan jemaat meresponi Tuhan dengan ucapan syukur untuk membawa persembahan, baik persembahan syukur maupun persepuluhan. Tuhan Yesus, kami percaya di sini kami sedang diuji kesetiaan iman kami pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah jemaat diberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan, untuk memberi dengan sukacita dan percaya bahwa hidup mereka tidak akan menderita, hidup mereka tidak akan terlunta-lunta. Mereka akan terpelihara dengan luar biasa penuh mujizat Allah ketika mereka memberi dengan keyakinan iman, memberi dengan sukacita dalam pelayanan persembahan syukur. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami serahkan ya Tuhan pelayanan kami sebagai pelayan firman, sebagai liturgos dalam ibadah keluarga malam ini. Tuhan berkati Penatua Nyonya Yuliani Sianturi, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pengabdiannya di tengah persekutuan Jemaat Karis dalam jajaran Majelis Jemaat Karis. Demikian juga Tuhan berkati organis, pemandu lagu, Tuhan berkati pengabdian mereka sebagai anak-anak muda. Kami yakin Tuhan memakai mereka untuk menjadi pribadi yang lebih indah di tangan Tuhan lewat talenta, suara, dan permainan musik yang penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih untuk tim multimedia yang sudah bekerja pada malam ini Tuhan. Berkati biarlah apa yang mereka persembahkan, Tuhan berkenan atas semuanya itu. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita akan memberikan pengucapan syukur kita, yaitu berupa persembahan. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kita kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati persembahan saudara, dan kita memberi persembahan ini sambil kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 88 ayat 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhanmu. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar, itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah ucapkan syukur puji namanya. Jemaat, silakan berdiri dan kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa yang di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh itu adalah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Ajarkanlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru di dalam beribadah, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada setiap hari Minggu pukul 7.30 dan video ibadah keluarga kami share pada setiap hari Rabu 18.30. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah jadwal ibadah virtual luring di sepanjang minggu berjalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bersyukur karena hidup kita memiliki dan dimiliki Yesus Kristus, Imam Besar Maha Agung yang menjadi penyelamat penebus dosa-dosa kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita berdiri dengan kesiapan hati kita menyambut amanat pengutusan bahwa hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan, pergumulan, tapi jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan menyatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk segala pujian, doa, dan juga persembahan syukur saudara. Kiranya berkat Tuhan melingkupi tiap langkah, doa, dan perjuangan hidup saudara sekeluarga. Tuhan memberkati.